Halo guys, selamat sore. Kali ini kita ketemu dengan seorang tokoh dari Kabupaten Nduga. Dia adalah politisi, sudah 3 periode di DPR. Pernah juga mendapatkan SK Wakil Bupati. Wakil Bupati Nduga, hanya belum sempat terlantik dan sekarang sudah praktek. Dia adalah sosok politisi yang sangat merakyat. Di kiri kanannya pasti rakyat. Punya uang tidak bisa banyak, karena kalau punya uang bagi di rakyatnya. Ini unik sekali. Dia juga bergaul dengan seluruh suku maupun agama, dia tidak pandang itu. Dia politisi bermasa depan yang suatu saat mungkin dia akan sampai di Senayan. Namanya Ronald Rogoya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Abang. Apa kabar nih? Wah. Luar biasa. Lama sekali ketemu, Kakak. Ini salaman kumbi. Salaman kumbi adalah bentuk keakraban. Jadi kita bisa bunyi karena saya lama di sana. Jadi selama dengan masyarakat di Nduga apa ceritanya? Kakak, ini saya anggota DPR terbentuknya Kabupaten Nduga ini sampai dengan hari ini anggota DPR aktif, dan seluruh masalah Kabupaten Nduga lebih khusus dan seluruh di tanah Papua ini pasti saya ikuti. Dan kami orang Papua ini kayaknya untuk politik dan masalah, tapi tidak bisa apapun yang hari ini negara ini bentuk KPK dan lain-lain untuk pejabat Papua, kalau diperiksa dan lain-lain ini sangat kosong nilainya, kayak hanya untuk masalah. Itu yang terjadi di Nduga. Ya, karena guys begini, saya sudah 30 tahun di Papua. Melihat, kenal dengan banyak bupati, sampai di wartawan saya di pimpinan redaksi, jadi banyak kenal. Tapi setiap kepala daerah Papua selesai, dia juga selesai, tidak punya kekayaan apa-apa. Ini coba bisa diceritakan yang tadi, Karen. Itu dia. Apalagi saya ini politik murni, tapi birokrasi ini kadang kami politik berpikir ini mereka punya kekayaan, itu luar biasa. Ternyata sama. Bayangkan, tokoh yang di Republik ini yang mengenal orang Papua, khususnya ini orang Pegunungan Tengah. Kalau mungkin saudara-saudara sisi pantai mungkin ada 1-2. Tidak ada juga di pantai juga. Selesai bupati juga dia pegang map lagi di jalan. Sama saja. Ya. Itu yang selama ini saya selalu diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh gerja, rakyat kecil di Onai. Saya sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik berpikir kami pejabat ini punya kaya dan lain-lain, tapi kita hanya kenyang dengan masalah. Itu dampaknya, masalah kami itu pertama itu alokasi. Terus masyarakat kita itu yang namanya orang Papua lebih khusus itu Pegunungan Tengah. Itu macam saya 3 periode hari ini anggota DPR berturut-turut. 3 periode ini dianggap keluarga semua itu, istilahnya mereka itu sudah lontokin dada bahwa kita ini anggota DPR. Susah apa kita mau usaha, susah apa kita kerja, jadi pengharapan. Pengharapan membuat mereka itu
diharapkan hanya kami yang seorang diri menjamin berapa keluarga itu ada masalahnya, yang masalah bahkan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu masalah orang mati, mayat, itu tanggungannya di mana-mana kita yang tanggung. Terus masalah mau berobat atau apa, itu semua pokoknya anggota DPR itu terlalu spesial bagi orang gunung. Bukan seperti DPR di Jawa itu. Itu sudah kaya dia. tidak kenal masyarakat, jadi sudah tenang. Itu dia punya usaha luar biasa. Dalam 1 tahun itu dia sudah berhasil. Tapi kita itu yang real di lapangan orang Papua seperti itu. Dan sampai dengan hari ini di provinsi Papua maupun Papua Barat, toko-toko yang besar sentral macam dagang macam ini tidak ada ternama bahwa ini seperti gubernur-gubernur sebelum Lukas NMB. Yang mantan gubernur ini punya toko besar ini yang ternama juga tidak ada. Yang kios-kios kecil juga tidak ada. Usaha untuk yang mau jual beli, jual contoh ikan, apa ini tidak ada, Pak. Hanya kembali pulang tidur kembali kosong dan tinggal duduk di para-para. Pikir menyesal sampai cepat. Itu yang datang penyakit, baru orang Papua cepat mati. Kayak angka yang pejabat semua drop habis. Yang terjadi sekarang di Papua seperti itu. Nah, itu yang Pak Gubernur Lukas NMB ada sedikit dia, aduh kalau begini saya harus cari tambang emas, saya harus ada. Beliau itu setiap hari kasih tahu, pekerjaan di pemerintahan itu, gubernur selalu pesan ke saya, kerja di pemerintahan itu akhir jabatan terakhir ada masalah, lebih bagus Tuhan kasih di tanah Papua ini kaya. 1, bikin kebun. 2, piara babi. 3, ini beli sikop dan lingkis. Lalu gunung-gunung besar Tuhan kasih ini bongkar, dia baru jadi emas. Itu yang punya kekayaan. Itu pesannya beliau. Pesannya beliau. Ternyata hari ini betul. Bayangkan, sampai hari ini saya sendiri 2-3 periode ini tidak punya rumah, masih kontrak. Ternyata saya lihat semua teman-temannya juga sama kabupaten lain. Saya pikir itu saya sendiri. Ternyata itu yang terjadi di Papua. Jadi akhir dari kepala daerah kalau tidak stres, mati, sakit atau masuk penjara. Jadi menuai masalah begitu. Iya. Jadi ya lebih bagusnya kita kerja rileks. Orang Papua tidak perlu ambisius untuk jabatan seharusnya. Ya. Dengan pengalamannya kalau kesimpulan, Tuhan kasih kekayaan yang luar biasa, kita kelola diri dan jaga untuk kesehatan supaya hidup kita berpanjang. Hal itu kata. Ya. Wah, luar biasa. Ini sudah ini menarik karena kan apalagi mungkin teman-teman yang sudah bupati ya. Ceritanya bagaimana teman-teman yang sudah bupati menghadapi masyarakat yang selalu pagi-pagi saja sudah ada di luar pagar. Itu tadi saya sudah bilang, namanya bupati orang Papua itu 24 jam melayani. Sampai akhir turun, KPK dinyatakan bahwa korupsi. Ini tidak benar. Karena bapak-bapak bupati yang di tanah Papua ini mereka melayani dengan hati. Dengan apa yang adanya mereka melayani keterbatasan APBD yang tidak cukup kalau bagi saya. Ya satu contoh misalkan kita pernah bakar batu di Sentani. Itu 50.000 ekor babi. Sehingga kalau dirupiahkan itu sudah berapa ratus miliar untuk bakar batu. Ya, coba. Aduh abang. Ini kami di pegunungan ini babi yang besar taring sudah keluar itu sudah standar 60 juta atau 70 ke bawah. Jadi
terpaksa itu nuntut dari adat. Kita kalau tidak sumbang, kau bukan laki-laki. Ya. Kau punya masalah, saudara masalah, kau tidak bantu. Itu jadi batin untuk jaga perasaan yang keluarga lain dan harus tanggung. Mau ada atau tidak, terpaksa kita harus bond. Babi itu yang punya babi kita nenggo Utang sampai dulu. utang dulu. Setelah utang kita tunggu reses atau kunjungan daerah. Setelah keluar itu kan tidak sampai 50-20, Pak. Itu pertama kita ambil kalau 50 juta utang semua kita selesaikan, terutama untuk babi ini kita harus cicilan bayar. Kedua bayar itu yang tanggungan besar kita terjadi. Jadi dengan adanya budaya masyarakat yang selalu sandar kepada kepala daerah, dewan itu mungkin kalau dipandang pakai kacamata Jakarta ya pasti ini masuk tahanan semua. Iya, itu. Justru ini yang mereka harus datang sewaktu-waktu dialog dengan kami. Dialog dengan kami kalau kita berikan politisi, maka mereka harus dialog dengan kami punya masyarakat langsung. Keadaannya bagaimana? Ya, keadaannya bagaimana. Kamu punya pejabat ini dia sehari-hari seperti apa. Kalau ketika kamu masalah seperti apa. Ajam itu langsung dialog masyarakat, sampaikan apa yang saya hari ini cerita. Jadi guys, kita di sini, terutama di pegunungan itu, acara budaya bakar batu itu menelan biaya yang cukup tinggi karena harga babi juga bisa sampai di atas 50 juta satu ekor. Sementara masyarakat banyak sekali sehingga puluhan ratusan miliar untuk adakan budaya ini adalah hal yang biasa seperti itu. Ini yang membuat seorang kepala daerah atau anggota DPR mengalami ya akhir daripada itu dapatnya masalah, bukan dapat tabungan. Tabungan. Stroke. Setelah menurun apalagi kalau tersangka, itu stroke langsung. Stroke terus bisa step Langsung di tempat. sekop. Ini yang memang talenta Tuhan kasih orang Papua ini hanya kasih. Itu kesimpulan. Tapi orang lain perkembangan globalisasi ini kalau generasi sekarang ini dengan pengalaman yang kami ini kalau mereka manfaatkan baik waktu atau kenapa orang lain bisa berkembang, saudara-saudara kita ini kenapa ini mesti harus perubahan harus dilakukan ke depan supaya kemandirian dari setiap keluarga itu akan terjadi di hidup ini bertanggung jawab sendiri. Ade Ronald tahu apa seperti sosok Ones Pahabol, dia sama dengan Lukas NMB, dia punya lokasi-lokasi emas di Yaukimo itu ada cerita sedikit. Itu selama ini setelah 2 periode dia berakhir, dia fokus untuk menggali gunung-gunung Tuhan kasih di emas yang berlimpah di Yaukimo. Jadi sampai dengan hari ini orang luar biasa, sukses. Dia sukses. Itu yang dari keluarga semua yang mahasiswa intelektual saya selalu diskusi dengan kakak mantan bupati 2 periode ini selalu jalan sukses. Evi masuk keluar ini dia waktu pada saat dia jadi bupati 2 periode ini ekonominya seperti apa dibandingkan dengan orang lain. Saya selalu tanya, ternyata dia punya saham emas. Selama ini dia kelola emas akhirnya. Dan kita tidak bisa tanya kenapa dia uangnya banyak. Banyak. Karena punya alam, kekayaannya luar biasa. Punya IQ yang Tuhan kasih ini dia kembangkan sendiri untuk berkembang mandiri. Dengan pengalaman yang cukup 2 periode yang melayani masyarakat banyak. Nah, itu menjadi dasar yang dia kembangkan hak wilayahnya di ini. Begitupun Pak Lukas. Begitupun Pak Lukas yang tadi saya sudah cerita.
Tuhan kasih gunung-gunungnya hemas luar biasa. Ini mereka akan bawa ke Amerika, ke Indonesia, dorang 27 negara mereka datangkan untuk investasi besar untuk kelola. Dorang jadi kaya, kita hanya jaga untuk dusun sampai mati. Pikir politiknya itu keluargaisme, sukuisme ini stop. Itu Bapak pernah kasih tahu saya. Dan kamu pegang sekuk, ajar kamu punya masyarakat pergi bikin berkebun, bikin piara babi. Dengan satunya itu harus kelola. Emas Tuhan yang kasih ini kelola baik. Supaya kamu di atas sana ini mandiri sendiri, berkembang biak untuk ke depan lebih baik dari sekarang. Karena saya sudah stres dengan pembiayaan untuk melayani banyak 23 kabupaten kota ini, keluhan bupati-bupati ini tidak kelola baik, sehingga saya selalu berpikir dan sakit. Itu beliau selalu kasih tahu saya. Dan dari politik Papua seperti Pak Barnabas Webu juga, padahal dia tidak ambil apa-apa, tapi dia bisa Pembuktiannya di ditahan. KPK tidak ada. Tidak ada uang yang Kemarin diambil. pulang, pengucapan syukuran, kesaksiannya luar biasa. Luar Bang. biasa toh. Luar biasa. Barang bukti nyatakan KPK mana? Tidak ada. Ini yang lucu. Kenapa negara ini? Mereka ini toko-toko yang luar biasa. Karena selalu begini, ada semacam, kalau orang tidak punya suara di Papua, nanti dia jual-jual di Jakarta, dia tuduh orang lain itu gerakan ini, begitu. Dia main dengan cara seperti begitu sehingga baku fitnah. Seolah-olah ini mendukung ini, gerakan ini. Padahal tidak. Tidak. Ini pada saat mereka dilantik, seorang bupati, DPR, gubernur, dia sumpah janji. Sumpah. Demi nama Tuhan, demi nama Allah, segalanya mereka sudah buat pernyataan ini. Lalu bukti kerja. Tapi fakta buktinya mana? Ini toko besar yang Bas Suebu nih. Kemarin hasil pembuktian, masalahnya ini dana apa yang beliau digunakan lalu dijerat hukum kan tidak jelas. Tidak jelas. Rp1.000 juga tidak makan. Ini ya. Kenapa orang menduga kita luar biasa dari Jakarta ya? Aneh juga Pak. Ya ini memang kita politik kita itu masih kembali lagi ke belakang, karena untuk memahami simbol-simbol yang sebetulnya Gus Dur pernah udari atau dia lepas, tapi dia diikatkan kembali. Jadi kita masih terputar di simbol itu. Terus begini Pak Dewan, satu pertanyaan terakhir, Pak Dewan sudah 3 periode. Ya. Obatnya apa supaya diduga kan daerah merah, daerah kasus? Kira-kira ada obatkah yang pernah dipikirkan supaya ini kan anak-anak ini karena memang tidak terakomodir di dalam pembangunan kita. Banyak anak-anak yang ya harus diberikan akses pekerjaan begitu. Jadi terpinggirkan dan termarginalisasi di dalam pembangunan. Luar biasa. Untuk duga ini persoalan hari ini karena kepemimpinan. Kalau kepemimpinan dia terbuka untuk semua pihak, dari Sabang sampai Merauke ini di dalam negara pengabdian diberikan itu harus melihat kebutuhan yang mendasar, itu PNS. Dan semua kelompok yang ada, itu kita harus komunikasi harus lepas. Kalau komunikasi kita tertutup, harus diberi ruang. Karena orang duga ini, orang punya prinsip, orang duga itu prinsip. Bicara A hari ini A, B, B. Kalau dia tidak akan berubah, dia berubah. Tidak. Jadi kita harus ambil hati komunikasi yang
membuka semua pihak. Setelah itu kita harus ambil komitmen lalu membangun daerah. Tapi selama ini kita ada yang oposisi, ada yang melihat, akhirnya lu bikin action. Ini kekecewaan yang terjadi. Oleh karena itu koordinasi di intelektual orang Duga itu kelompok apa saja kita harus bebas, itu kita bisa bangun daerah. Kenapa orang lain bisa bangun daerah? Ya. Gitu. Apalagi itu sebagai pintu masuk barang ke depan ya. Ya. Di situ. Oke guys, ini session kita dengan tokoh kita dari Kabupaten Duga. Dia juga seorang ketua DPC dari Partai Demokrat. Wah. Wah, kau nak. Biasa.